Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Fauzi dengan NPM 1901011116 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Baik, di sini saya dari kelas F dari kelompok 9 yang berjudul Tradisi Keagamaan, Kebudayaan, Sikap Keagamaan dan Pengaruh Kebudayaan dalam Era Global Terhadap Jiwa Keagamaan. Baik, video ini akan membuat interview terhadap teman saya sendiri. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya di sini mendapatkan tugas untuk menginterview Anda dari tugas psikologi agama. Baik, narasumber silakan memperkenalkan diri ke kameranya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ramin. Baik, gitu saja perkenalannya. Sebelumnya saya mendapatkan tugas psikologi ini untuk menginterview yang salah satunya itu ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama ialah, menurut Anda bagaimana pengaruh kebudayaan terhadap jiwa keagamaan seseorang? Mohon dijelaskan. Baik, sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Najib Fauzi. Bagaimana pendapat saya terhadap pengaruh kebudayaan terhadap jiwa keagamaan seseorang? Ya. Menurut pandangan saya, kebudayaan itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jiwa keagamaan seseorang. Hal ini dapatlah kita lihat dari hubungan dengan perubahan sikap pada diri seseorang, seperti hilangnya pegangan hidup seseorang yang bersumber dari ajaran agamanya. Contohnya saja, teknologi yang semakin berkembang pesat. Teknologi yang semakin berkembang pesat tersebut merupakan bagian dari kebudayaan. Ketika teknologi itu semakin berkembang pesat, khususnya bagi masyarakat, akan membawa dampak pada perubahan sikap, khususnya dalam jiwa keagamaannya. Contohnya nih, bagi kaum pemuda, dengan adanya teknologi yang semakin maju seperti adanya handphone, laptop ya, itu bisa pengaruh ya. bisa memiliki pengaruh yang sangat besar. Itu ketika dia tidak mampu ketika dia tidak mampu menguasainya itu, maka akan memberikan dampak buruk bagi dirinya. Ya, kayak sholat, jadi males-malesan. Jadi biasanya kalau dampak teknologi itu atau pengaruh teknologi itu kayak pengaruhnya itu ke jiwa keagamaan, ke jiwa agamannya. Ketika contohnya nih, game online Ya, itu kan merupakan dampak, merupakan perkembangan dari teknologi tersebut, Ya, kan. benar, Nah, online. kalau dia tidak mampu mengimbangkan dirinya dengan ajaran agama yang Udah dikuasai dikuasainya itu, maka dia akan berdampak buruk bagi dirinya, seperti Ya, lupa waktu ya, terhadap kewajibannya biasanya kalau sebagai game- seorang muslim, ya. kan ya. Biasanya kalau dengan game online itu para pemuda itu kayak bukan kurang ya, waktu sholatnya dilalaikan karena kan dia fokus sama game online. Mungkin gitu ya pendapat Anda tuh. Jadi kalau saya dapat simpulkan dari pertanyaan pertama ini, pengaruh teknologi, pengaruh kebudayaan ini memang benar-benar sangat berpengaruh ya. Apalagi kan di zaman sekarang ini yang serba online ya, kayak semuanya online, kayak game online. Nah, itu pengaruhnya tuh sangat tinggi banget. Kayak tadi saudara Amin bilangnya karena game online bisa pengaruh ke jiwa keagamaan. Ya, dapat melalaikannya sebagai dapat melalaikan kewajiban mereka sebagai seorang muslim tadi. Ya, benar sih. Nah, pertanyaan pertama sudah cukup. Mungkin pertanyaan keduanya, bagaimana pendapat Anda tentang cara mengatasi kebudayaan yang hilang di daerah tempat tinggal Anda? Gitu. Menurut saya, cara kita mengatasi
kebudayaan yang hilang. Mm-mm. Ini dalam konteks keagamaan atau yang Ya, umumnya? jiwa keagama, maksudnya keagamaannya. Jadi misalnya kebudayaan di tempat tinggal Anda itu nanti hilang. Nah, sikap keagamaan itu kayak gimana, atau secara umumnya boleh atau keagamaannya boleh? Kalau menurut saya sendiri, ketika kebudayaan itu hilang, eh, Harus gimana pendapat Anda tuh? Jadi kayak hmm, misalnya, saya beri contoh ya. iya, iya. Misalnya kebudayaan di daerah itu tuh hilang. Jadi peran pemuda. Oh, Nah, kayak peran pemuda itu kayak harus membuat, mengingatkan sekitarnya atau mengingatkan teman-teman sebayanya untuk mengingat kebudayaan di daerah tersebut. Nah, kalau menurut pendapat Anda, gimana cara mengatasinya jika kebudayaan di daerah tempat tinggal Anda tuh hilang? Kayak misalnya budaya sering melakukan sholat tarawih secara bersamaan, atau budaya, obor. Nah, obor itu bagaimana cara materi jika itu hilang semuanya gitu. mungkin kalau dari pendapat saya pribadi sendiri, cara mengatasi lunturnya atau mulai Ya, hilangnya betul. kebudayaan tersebut ya, Ya. mungkin kita sebagai pemuda nih Ya, betul. memberi contoh kepada masyarakat setempat untuk sama-sama kita uh, lakukan lagi, kita rutinkan lagi kegiatan-kegiatan tersebut, seperti tadi contohnya ya terawih yang apa namanya, kegiatan kayak takbir Obor. keliling Ya, atau pawai obor. pawai obor. Nah, itu kita sebagai pemudanya yang harus aktif kepada masyarakat itu, sama-sama mengajak bahwasannya ketika kita apa namanya, ketika kita mengadakan kebudayaan tersebut, maka ketika kita apa namanya melakukan kembali kebudayaan yang hampir luntur tersebut, Ya. dengan begitu kebudayaan itu akan terus terbina gitu, tidak akan hilang. Apa kemudian dampaknya itu membawa membawa apa namanya, Pengaruh ya. pengaruhnya itu Tinggi dari tinggi bagi setelah kita kita sebagai pemuda mempengaruhi, bukan mempengaruhi ya, memberikan contoh nah iya terhadap contohnya, masyarakat. Nah, mungkin dari masyarakat tersebut masyarakat setempat tersebut tergerak untuk mau ya, kembali melestarikan budaya-budaya yang budaya-budaya Islam khususnya tersebut ya. dapat berkembang gitu ya. Karena kan sekarang kan udah ada apa, serba online, maksudnya, eh, budaya itu kok bisa hilang gitu. Jadi saya bertanya itu maksudnya, kok bisa kebudayaan yang ada di daerah tempat tinggal Anda kok bisa hilang tiba-tiba, ataupun hilang secara sekejap karena pengaruh HP atau apa? Mungkin menurut pendapat Anda tadi, ya peran pemuda itu ya. Iya. Ya, peran pemuda itu yang benar-benar Harus ditekankan ya harus berpengaruh di masyarakat Anda. iya. Jadi peran pemuda ini peran yang paling sakral ya. Iya, Kayak paling peran, paling berpengaruh ya, istilahnya. karena ini benar, karena pemuda ini agent of change. Jadi pemuda ini membuat suatu perubahan. Mungkin dua pertanyaan itu saja yang dapat saya tanyakan kepada saudara Amin. Terima kasih atas waktunya, terima Iya, kasih atas jawabannya. Mungkin saya dapat menyimpulkan, dari dua pertanyaan ini, pengaruh teknologi ini bisa mempengaruhi kesemuanya. Tadi kayak kebudayaannya hilang, ataupun kebersamaannya hilang. Yang dulunya Ramadan itu menggunakan pawai obor, menggunakan apa, takbir keliling. Nah, sekarang itu hilang begitu saja, entah karena lupa atau karena apa ya, bukan lupa sih, biasanya itu karena pengaruh dari teknologi tersebut. Nah, jadi pengaruh teknologi benar-benar kayak, bukan pengaruh teknologi, benar-benar kayak mengubah seluruh kebudayaan di Indonesia ini ya. Nah, baik, itu saja kesimpulannya. Terima kasih atas wawancara pada pagi hari ini. Semoga jawaban kali ini mendapatkan titik terang dari permasalahan yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.